Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Kasih yang baru gabung di video Ibu. Selamat gabung. Semoga video Ibu membantu kalian dalam belajar. Video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data matematika kelas 4 sekolah dasar. Sebelum mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jibni ilman warjukni fahman. Semoga Allah mempermudah belajar kita kali ini dan semoga ilmu kita bertambah. Amin. Oke. Video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data. Sebetulnya data ini kenapa diolah? Karena untuk mempermudah kita, baik itu membaca data itu atau membaca informasi tersebut maupun menyampaikan informasi tersebut. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Oke, video kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal besar, yaitu yang pertama, apa itu data, pengertian dari data. Yang kedua, umumnya data itu disajikan dalam gimana gitu. Kita akan bahas itu juga. Yang ketiga, membuat data dalam tabel atau menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang keempatnya, membuat data menggunakan grafik batang atau menyajikan data dalam grafik batang. Oke, jadi kita lanjut aja ke pengertian dari data itu sendiri. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini Ibu klik dulu, hapus dulu videonya ya, supaya tidak karena ini nggak bisa digeser-geser ternyata. Ibu tutup dulu videonya agar kalian bisa baca dengan nyaman. Oke, pengertian dari data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta atau betul adanya tanpa direkayasa. Nah, biasanya diperoleh dengan cara menanyakan langsung kepada narasumbernya atau sumbernya langsung. Bisa dalam wawancara, kuesioner, angket, ataupun yang lainnya. Ataupun bisa kita menggunakan sumber yang sudah ada. Misalnya kita ambil dari BPS atau dari Badan Pusat Statistik. Oke, jadi data itu catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada apa di sana? Nah, ya, penyajian data. Di penyajian data ini ada umumnya ya. Umumnya data itu disajikan dalam yang pertama bentuk tabel, yang kedua diagram batang. Ini diagram batang. Terus ke diagram garis juga bisa, kalau enggak tabel, diagram batang, diagram garis. Ada juga diagram lingkaran ataupun diagram gambar atau sering disebut juga piktogram. Oke, kita lihat satu-satu ya supaya lebih jelas. Ini gambarnya terlalu kecil. Kita lihat dulu apa nih slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh dari tabel. Nah, tabel di sini ada 2 kolom. Kolom pertama tentang nilai, yang kolom keduanya tentang frekuensi atau banyak yang memperoleh nilai tersebut. Gimana sih Bu cara bacanya? Di sini ada judulnya ya. Umumnya judulnya disimpan di atas, tapi ini simpan di bawah, nggak apa-apa ya. Umumnya di atas, nanti kalian bisa tulis judulnya di atas aja, di atas judul dulu, baru tabelnya. Umumnya tabel itu terdiri dari 2 kolom ataupun 3. Biasanya di sini sebelum banyak siswa ada turus atau tile, tapi di sini contohnya hanya 2 kolom. Yang pertama ada kolom nilai, yang kedua ada kolom banyak siswa. Gimana Bu bacanya? Kayak gini. Di sini ada nilai 6. Di sampingnya 3, berarti yang memperoleh nilai 6 itu ada 3 orang siswa. Yang memperoleh nilai 7, ini nilai ulangan matematika ya. Nilai 7 yang didapat oleh 6 siswa, sebanyak 6 siswa. Terus nilai 8 itu ada 4 orang siswa yang dapat nilai 8. Sementara yang nilainya 9 hanya ada 2 orang siswa. Jumlah keseluruhan siswanya adalah, tinggal kita jumlahkan aja, 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2, hasilnya adalah 15 gitu. Ini contoh dari tabel gitu, contoh tabel. Kita lanjut, ada contoh apa lagi di sana? Nah, ini ada contoh diagram batang. Di sini ada datanya, sebentar. Di sini ada datanya berupa, enggak kelihatan ya? Sebentar.
kelihatan. Oke, di sini ada datanya nih. Ya, kelihatan juga ya. Bentar, Ibu coba lagi, masih tak bisa. Kayak ini, boleh coba. Di sini ada datanya. Nah, ini datanya ya. Ada nilai, ada juga jumlah orangnya. Di sini yang dapat nilai 4 ada 1 orang. Kita lihat batangnya di sebelah kirinya. Di bawah garis horizontal, yang ke atas atau ke bawah atau garis sumbu Y ini adalah garis vertikal. Di garis horizontal ini nilainya, sementara di vertikal adalah jumlah orangnya, banyak orangnya. Yang dapat nilai 4 ternyata ada 1. Lihat ke pinggirnya. Yang dapat nilai 5 ada 2. Yang dapat nilai 6 ada 5. Yang dapat nilai 7 ada 6. Yang dapat nilai 8 ada 8 orang. Yang dapat nilai 9 ini ada 6 orang. Dan yang dapat nilai 10 ini ada 3 orang. Itu ada 3 orang gitu. Hapus ya. Oke. Nggak bisa dihapus ternyata yang ini ya. Oke, udah bisa dihapus. Kita lanjut ke contoh. Ini contoh diagram batang. Ini ada seperti batangan-batangan. Kalau tadi tabel, kalau ini diagram batang. Sama ya, tentang nilai matematika kelas 4. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh diagram garis. Oke ya. Diagram garis. Di sini contohnya ada item 1. Kalau tadi batang itu di gambar batangnya, kalau ini cukup dikasih titik aja. Nanti antara titik 1, item 1 dan item 2, misalnya item 1 2.500, berarti antara 2.000 dan 3.000. Di sini dikasih titik-titik gitu. Terus item 2 misalnya 4.500, berarti antara 4.000 dan 5.000 dikasih titik. Nah, nanti antara titik 1 dan titik 2 ini diberi garis. Diberi garis. Ini garisnya. Nah, gitu ya. Nggak kelihatan ya itu. Ini aja. Ini diberi garis. Nah, ini garisnya. Dari sini sambungkan lagi garisnya. Nah, ini makanya dinamakan diagram garis. Kalau tadi kan batang di gambar batangnya gitu. Nah, kalau ini diagram garis, hanya garis aja, nggak usah pakai batang. Kan namanya juga diagram garis. Oke. Kita lanjut. Jadi kalau garis mah cukup di titik aja, nanti antara titik sama titik kita satukan menggunakan garis, satukannya pakai penggaris biar betul-betul lurus gitu. Kita lanjut ke diagram lingkaran. Nah, kalau lingkaran ini otomatis semuanya harus 360 derajat agar membentuk lingkaran. Contohnya di sini diagram lingkaran muatan pelajaran kesukaan. Ternyata ada matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Kalau dilihat dari sini, jumlah daerah yang paling besar adalah bahasa Indonesia. Ini kira-kira kayaknya ada 65% deh ada ya. Soalnya lebih dari setengah. Terus IPA-nya ada 20% dan matematikanya ada 25% atau membentuk sudut 90 derajat 90 derajat untuk garis siku-siku. Sudut siku-siku ini berarti 1/4-nya dari keseluruhan gitu. Ini diagram lingkaran. Penampakannya seperti ini. Kita lanjut. Nah, kalau yang ini merupakan salah satu diagram gambar atau piktogram. Contohnya di sini ada orang dengan buku berwarna biru dan orang yang berbuku kuning. Bedanya kalau yang berbuku warna biru menggambarkan bahwa itu adalah 10 orang, sementara yang memegang buku kuning mewakilkan 5 orang peminjam buku. Di sini berarti kalau baris pertama hari Senin, ya nggak kelihatan di sini. Hari Senin, maka di sini ada 2 orang dengan berbuku biru, berarti 10 kali 2 ada 20, dan 1 orang berbuku kuning. 20 tambah 5 berarti di hari Senin ini ada 25
orang yang meminjam buku di perpustakaan. Di baris kedua atau hari Selasanya, di sini ada 2 orang berbuku warna biru, berarti itu 20 orang. Baris ketiganya 30 orang, baris keempatnya atau hari Kamisnya ada berbuku biru dan berbuku kuning, berarti 10 ditambah 5 berarti 15 orang. Di baris hari Jumatnya ini hanya ada 1 berbuku biru, berarti 10 orang. Sementara di hari Sabtunya ada 4 berbuku biru, berarti 4 kali 10, 40. Sebenarnya gambar ini macam-macam, bisa gambar kelapa, gambar mobil, gambar orang, bisa bermacam-macam gambarnya gitu contohnya. Lanjut kita ke penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian bentuk data dalam bentuk tabel kayak gimana sih? Kita harus cari dulu datanya. Kita lanjut. Nah, step by stepnya. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, buat kolom atau kotak sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memasukkan data pada kolom secara perlahan agar tidak ada yang terlewat maupun ganda. Yang keempat, periksa kembali. Oke, di sini kita punya data. Dayu suka manis, Lani suka manis, Edo suka asin, Udin suka asin, Beni suka asin, Siti suka asin, Ibu Tiara dan Ibu Kasih suka asin, Azam suka manis, Bari suka, bentar Ibu tutup dulu ya. Bari suka manis. Di sini kita ketahui yang rasa manis, kita hitung ya. 1, Dayu suka manis. 2, Lani suka manis. Terus Azam suka manis. 3, Bari suka manis. 4, Gopur suka manis. 5. Jadi yang manisnya ada 5. Kita cari yang asinnya. Yang asinnya ada berapa? Kita lihat. Edo suka asin 1, Udin suka asin 2, Beni suka asin 3, Siti suka asin 4, Ibu Tiara dan Ibu Kasih 5 dan 6. Nah, berarti perbandingannya 5 banding 6. Yang manis suka 5 orang, yang asin suka 6 orang. Bentar ya, Ibu hapus dulu. Oke, kita lanjut di sini. Kita beri judul terlebih dahulu. Tadi kan udah ada data. Terus kita bikin tabelnya. Di sini Ibu bikin 3 tabel. Sebelum bikin tabel, kita beri judul terlebih dahulu. Tabel rasa makanan kesukaan antara manis dan asin. Ada 3 kolom. Yang pertama kolom rasa kesukaan, yaitu ada manis, ada asin. Terus yang kedua turus atau tali. Nanti di turus atau tali ini kita bikin pagar-pagaran. Contohnya kalau tadi ada 1 data, bikin 1 pagar. Kalau ada lagi data lagi, kita bikin pagar yang kedua. Bikin lagi ketiga, ada data lagi, bikin ketiga. Ada data lagi, kita tambah pagar lagi yang keempat. Kalau ditambah lagi setelah ada 4 data, ada data lagi, kita tambahnya bukan di pinggir, tapi kita serong dari atas ke bawah. Kayak gini serongnya. Nah, ini berarti ada 5 data. Kalau 6 kayak gimana? Kita tambah ke pinggir 7, 8, 9. Ini kan udah ada 4 pagar nih. Untuk 10 atau kelipatan 5, kita serongkan lagi. Pokoknya setiap kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, kita serong-serong. Pokoknya kayak gini, bikin 5-nya ya. Nah, ini contoh di turus atau tali. Nah, kalau banyak ini kita tinggal isi aja. Pakai angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tadi kan kita udah tahu ya datanya. Nah, tadi kan kita udah mengetahui datanya. Yang manis ada 5 orang yang memilih, yang asin ada 6 orang. Sebelum ke tabel, kita beri judul terlebih dahulu. Tabel rasa makanan kesukaan antara manis dan asin. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama kolom rasa kesukaan, kita isi dengan rasa kesukaannya antara manis dan asin. Lalu kolom kedua tentang
mengenai turus dan tali. Nanti di sini kita isi dengan pagar-pagaran. Sementara di kolom yang ketiga yaitu banyak, kita isi dengan angka seperti biasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Gimana pagar-pagarannya? Kita mulai aja. Tadi kan manis ada 5 data. Ya, ada 5 data, maka kita masukkan 5 pagar. Setiap data kelima kita serongkan, bukan di pinggir ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelimanya jangan di pinggir, tapi kita serongkan dari atas ke bawah. 5. Ini adalah 5. Berarti banyaknya di sini adalah 5. Tulis angka seperti biasa. Terus yang asin tadi ada 6, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelimanya kita serong dari atas ke bawah. 5. Baru satu lagi 6. Di sini banyaknya tulis angka biasa 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. 11. Kita tulis. Di sininya boleh pakai pagar-pagaran lagi, boleh juga enggak. Ibu di sini beri contoh pagar-pagaran yang 11 ya. Berarti jumlahnya ada 11 gini. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kali 5 atau kelipatan 5 seperti 5, 10, 15, 20, 25. Kelimanya itu adalah harus nyerong. Setelah ada 4 data, nambah 1 data lagi, berarti harus nyerong. 5, 6, 7, 8, 9, serongkan 10, 11 gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana membuat diagram batang? Yang pertama sama seperti tabel juga, kumpulkan informasi atau data terlebih dahulu. Yang keduanya membuat garis horizontal, boleh dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan sama aja, tapi umumnya dari kiri ke kanan ya. Kalau nulis kan dari kiri ke kanan. Terus garis vertikal, keduanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sama aja, dengan skala yang sesuai, menggunakan penggaris agar lebih mudah. Yang ketiganya, buatlah batangmu atau sesuaikan dengan data yang diperoleh. Tadi kan yang data kita manis itu ada 5, yang memilih asin itu ada 6. Yuk kita mulai aja membuat diagram batang. Nah, di sini jangan lupa beri dulu judul diagram batang rasa makanan kesukaan manis atau asin. Karena rasanya ada 2, manis atau asin, berarti di sini kita bikin dulu. Tadi yang keduanya adalah setelah punya data, kita bikin garis horizontal. Ini adalah garis horizontal. Horizontal. Tulisan ibunya jelek ya. Nah, dari ini atas ke bawah vertikal. Oke. Itu garis horizontal dan garis vertikal dengan menggunakan skala. Ya. Ibu hapus dulu agar lebih bersih. Nah, di sini berarti kita tulis dulu ada 2 rasa, yaitu manis dan asin. Nah, dari sini ke sini kita tulis ini adalah rasa manis. Manis. Kalian bisa tulisnya nanti di tengah ya. Yang satunya lagi rasa asin. Nah, di sini karena 2 rasa, yang garis vertikalnya ibu isikan dengan jumlahnya. Mulai dari sini titik yang berpotongan adalah 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian bisa menggunakan penggaris untuk lebih rapi. Di sini manis tadi kita dapat data manisnya 5, asinnya 6. Yuk kita buat. Ini kita kasih garis putus-putus ya. Kita kasih garis putus-putus.
Wah, ketebalan Ibu. Bentar ya. Kita agak kasih garis putus-putus. Tadi manis ya, manisnya 5, berarti kita lihat di 5 ini. Di sini 5, kita garis putus-putus. Kita beri garis putus-putus. Nah, lalu kita bikin tabelnya. Batangnya ke atas. Bentar, kita bikin yang tebal aja batangnya. Ke atas. Batangnya ke atas. Oke, kita satukan. Set. Oke, nanti kalian pakai penggaris ya biar lebih rapi. Terus asin sekarang. Asinnya tadi kita peroleh 6, orang pilih asin, berarti 6 kita bikin garis putus. Oke, nanti kalian pakai penggaris biar lebih rapi. Lalu kita bikin garis lurus, ya, bagus. Oke, kita bikin tabelnya. Set. Oke, di sini kalian boleh digambar, boleh juga enggak untuk lebih bagusnya. Tuh, misalnya ya, Ibu bikin garis-garis ini boleh diwarnai, kelebihan. Sini. Boleh juga enggak, bebas. Misalnya ini mah contoh aja. Kayak gitu. Ini contoh diagram batang. Jadi rasa manis ada 5 orang yang memilih, sedangkan rasa asin ada 6 orang yang memilih. Gitu. Selanjutnya, dari setelah menonton video ini, kamu dapat yang pertama bertanya pada gurumu bagian mana yang kurang jelas dari pembahasan video ini, minta dijelaskan kembali. Yang kedua, mencoba berlatih mandiri dan mintalah gurumu memeriksanya apakah betul apa enggak. Yang ketiga, tetap semangat, pantang menyerah, dan menjaga sholat wajibnya jangan lupa, jangan ada yang kelewat. Oke, dilanjut. Udah, paling segitu aja. Terima kasih sudah nonton video Ibu, sudah berkunjung ke channelnya Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ya, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, dadah.